Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Pasar Horas atau tempat keramaian umum lainnya di Siantar, pasti sering dengar celetukan atau lihat pemandangan ini. Tasnya pindah ke depan, tasnya pindah ke depan. Bukan sekadar tren fashion lokal, tapi ini adalah hukum tidak tertulis tentang keamanan. Hal-hal yang isinya paling penting, seperti dompet, handphone, identitas, harus diletakkan di tempat paling terlihat, paling dekat dengan dekapan kita, agar aman dari mara bahaya. Tapi sadar nggak, filosofi tas di depan ini sebenarnya mirip dengan cara kita menjaga masa depan. Sesuatu yang paling penting, yang menjadi fondasi hidup kita harus diletakkan paling depan, paling utama, dan sesuatu itu bernama literasi. Selama ini kita sering menyempitkan arti kata literasi. Kita pikir literasi itu cuma sebatas mengeja huruf, membaca buku tebal, atau sekadar bisa menulis nama. Padahal literasi jauh lebih dalam dari itu. Literasi adalah napas kehidupan. Ia adalah pembentuk peradaban yang lahir dari pola pikir yang terus berkembang. Literasi bukan cuma tentang apa yang tertulis di atas kertas, tapi tentang bagaimana kita memahami makna yang tersirat dari apa yang tertulis. Bagaimana kita mencerna informasi, menyaring hoaks, dan menggunakan pemahaman itu untuk bertindak bijak dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru dinamakan masyarakat yang literat. Namun, mari kita jujur melihat sekeliling kita. Di balik dinamika kota yang luar biasa ini, Siantar punya tantangan besar yang nyata. Kita sering melihat ruang publik kita penuh, tapi riuh oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Gadget mengalihkan fokus kita, obrolan warung kopi kadang menjebak pada gosip tanpa ujung, dan buku perlahan-lahan menjadi benda asing yang berdebu di sudut kamar. Kita kekurangan ruang untuk berdialog dan berdiskusi isi kepala secara sehat. Akibatnya, angka literasi yang rendah bukan hanya berdampak pada meningkatnya korban hoaks, tapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang jarang berdialog dengan isi kepala yang berbobot cenderung lebih mudah stres, pragmatis, dan kehilangan arah untuk lebih berkembang. Dari sinilah kita membutuhkan ruang yang lebih aman dan lebih nyaman untuk dapat berdiskusi secara sehat. Jika kita berbicara tentang bagaimana menumbuhkan makna literasi ini di tengah masyarakat, maka perkenalkan, inilah Kotaku, Pematang Siantar. Kota yang dikenal dengan toleransinya, kota dengan sejarahnya yang kuat, dan kota yang hari ini sedang perlahan-lahan merajut kembali tradisi berpikirnya melalui ruang-ruang kreatif yang mulai bermunculan. Dari kegelisahan itulah perlahan oasis itu muncul. Langkah kaki kita membawa kita ke sini. Perpustakaan Sintong Binge. Perpustakaan ini bukan hanya gedung yang memenjarakan buku-buku di antara bangunan yang sunyi dan kaku. Tapi perpustakaan ini hadir untuk meluaskan literasi masyarakat, melebarkan beragam interaksi. Di sini, buku-buku tidak hanya dibaca secara diam dan kaku, tapi mari kita bawa keluar buku-buku ini setelah dibaca untuk didiskusikan dan dirayakan. Sintong Binge sadar, untuk mengubah pola pikir sebuah kota, kita harus berani mengeluarkan isi buku itu ke permukaan, menjadikannya bahan obrolan yang setara bagi semua orang. Karena sejatinya, membaca tidak boleh diisolasi hanya di dalam ruangan berdinding beton. Mari kita ubah cara mainnya. Mari kita rayakan buku di ruang publik lewat gerakan membaca di ruang publik. Membaca bertransformasi menjadi sebuah festival pemikiran yang menyenangkan. Melalui diskusi terbuka di Taman Kota, kita tidak hanya sedang menaikkan angka literasi masyarakat Siantar, tapi kita sedang membangun kebahagiaan hidup. Mengapa? Karena ketika kita membaca, berdiskusi, dan didengar dalam sebuah ruang publik yang inklusif, hormon kebahagiaan kita pun tumbuh. Ada rasa kepemilikan, ada rasa dihargai, dan ada kepuasan batin saat isi kepala kita saling bertukar energi positif. Literasi pada akhirnya bukan cuma bikin kita pintar, tapi bikin hidup kita jauh lebih bahagia dan bermakna.
Apa yang kita mulai di Siantar hari ini sebenarnya adalah apa yang sudah menghidupkan negara-negara maju lainnya. Di sana, dialog langsung di ruang publik antara pembaca, masyarakat, dan penulis sudah menjadi budaya sehari-hari. Dan hasilnya, mereka menjadi salah satu masyarakat paling literat sekaligus paling bahagia di dunia. Kembali lagi soal tas di depan di pasar Horas tadi. Jika untuk mengamankan dompet dan barang berharga saja kita rela mendekapnya erat-erat di depan dada kita sepanjang jalan, maka sudah saatnya kita meletakkan literasi dan kebahagiaan berpikir ini di barisan paling depan dalam hidup kita. Mari bawa buku kita keluar, mari suarakan maknanya, dan mari rayakan peradaban di Kota Pematang Siantar di ruang-ruang publik kita. Semangat menjadi bagian dari peradaban itu, mari membaca dan mari bahagia. Bu, bagaimana harapan Ibu untuk perpustakaan Sintong Binge ini ke depannya di generasi muda kita, Bu? Generasi muda harus sering datang ke perpustakaan, tidak hanya membaca melalui HP, tapi bacalah melalui buku, hard copy-nya. Itulah harapan Ibu. Bagaimana perpustakaan kita ini, Gen Z gitu, datang ke perpustakaan ini, baca buku, sumber ilmu. Jadi itu harapan kita ke depannya bersama ya Bu, untuk Kota Pematang Siantar yang lebih maju. Ya. Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke